warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febia Maulina, mahasiswi pendidikan kimia semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan melakukan kunjungan industri nih, tapi kunjungan industrinya hanya dapat dilaksanakan secara virtual. Tapi nggak apa-apa, walaupun hanya dilaksanakan secara virtual, tapi ini merupakan salah satu bentuk produktivitas mahasiswa pendidikan kimia UIN Jakarta di masa pandemi COVID-19 ini. Adapun video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Industri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Siti Suraningsih, MSc. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan nih ke sebuah pabrik es batu kristal, yaitu kita akan ke PT Es Boga Utama yang berlokasi di Jalan Rawa Udang nomor 75, Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur. Nah, ini dia nih yang paling kalian cari di saat udara panas dan gerah. Ayo, apalagi kalau bukan es batu. Nah, benar kan? Nah, teman-teman, pasti kalian sering kan melihat es batu yang modelnya seperti ini nih. Yaps, betul sekali. Ini namanya es batu kristal yang biasa ditemukan ketika kalian membeli minuman-minuman dingin nih. Biasanya di sini nih. Ayo, yang sering jajan. Tapi kalian penasaran gak sih kenapa es batu kristal bentuknya silinder kayak gini? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita ke pabriknya, yaitu ke PT Es Boga Utama yang berada di Cakung, Jakarta Timur. Yuk kita come on! Sebelum masuk ke dalam pabrik, para pekerja yang bekerja di PT Es Boga Utama harus melalui beberapa rangkaian proses, yaitu yang pertama, para pekerja harus menggunakan APD terlebih dahulu, seperti tutup kepala, masker, jas lab, dan sepatu boots. Nah, yang kemudian para pekerja nantinya akan diperiksa tubuhnya, dan setelah itu harus mencuci tangan, agar para pekerja itu steril sebelum masuk ke dalam ruangan, agar tidak mengkontaminasi air yang nanti akan digunakan sebagai es batu. Baru bisa masuk ke dalam pabriknya. Buat bikin es batu untuk dikonsumsi, bahan baku air didatangkan langsung dari tempat pemasok pengolahan air minum dan ditampung dalam tangki-tangki penampungan loh yang bisa menampung air bersih sebanyak 2 ton. Air besi ini belum bisa diproses untuk jadi es batu. Air harus melewati beberapa proses filtrasi atau penyaringan biar lebih higienis tentunya. Yang pertama yaitu ada filter pasir mangan atau pasir kuarsa, bertugas menyaring kadar zat besi tinggi dalam air. Yang kedua itu ada filter karbon yang dikenal memiliki daya serap yang tinggi untuk penjernihan air dan juga bisa menyaring bau dan rasa pada air. Nah, yang ketiga yaitu ada filter pasir silika, yaitu menyaring kotoran ukuran kecil yang masih terbawa bersama air. Dan yang keempat yaitu air akan melewati filter ultrafiltrasi 1 dan 2, bisa menyaring partikel-partikel berukuran yang sangat-sangat kecil. Dan yang terakhir nih yaitu ada filter ultraviolet yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri, kuman, dan juga virus yang ada dalam air yang dapat membahayakan untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, air yang sudah melewati tahapan filtrasi tadi kita sebut sebagai air baku loh yang nanti akan kita proses menjadi es batu. Nah, ini dia nih cara kerjanya. Jadi, air baku yang ditampung dalam tangki tadi akan dipompa masuk ke dalam mesin. Nah, di dalamnya terdapat pipa-pipa sebagai jalur si air baku ini yang terus berputar naik dan turun. Nah, pipa-pipa yang juga bertugas sebagai cetakan ini bakal nantinya akan didinginkan oleh bantuan mesin kompresor yang bertenaga besar. Nah, udara dingin dari kompresor ini langsung seketika mendinginkan pipa-pipa yang bersihkan air ini dan air jadi membeku deh. Nah, ini juga yang menjelaskan mengapa bentuk es batu kristal ini umumnya berbentuk silinder dengan lubang di tengahnya. Ya, karena bentuknya berasal dari pipa cetakan ya kan? Wih, es batu kristalnya udah jadi tuh. Nah, kalian tahu gak sih, jadi setiap 23 menit sekali, mesin ini mampu menghasilkan es batu kristal sebanyak 260 kg loh. Wah, udah cepat, banyak, pokoknya keren deh. Nah, biar nggak meleleh, es langsung dikemas di dalam sebuah kantong plastik besar ini dan disimpan dalam lemari pembeku. Kalian mau tahu bagaimana penyimpanannya? Let's go, kita ke gudang. Jadi teman-teman, di dalam satu kantong es batu kristal ini yaitu sekitar 20 kg lebih loh. Nah, jadi dalam sehari pabrik yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur ini mampu memproduksi sebanyak 16 ton loh. Wah, yang nantinya akan dikirim kepada konsumen seperti restoran, kafe, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum dikirim es batu ini akan disimpan di dalam cold storage atau lemari pembeku yang suhu itu sekitar 0 derajat Celcius.
Pabrik yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur ini telah menerapkan manajemen K3-nya nih, yaitu salah satunya itu dengan melakukan pengecekan mesin setiap minggunya, yaitu dilakukan dengan teknisi yang handal, di mana pengecekan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan pada alat es batu kristalnya, apakah terjadi kebocoran pada pipa atau yang lain sebagainya yang dapat menyebabkan bahaya untuk karyawan atau pekerjanya. Nah, selain itu, selain dilakukannya pengecekan, karyawan-karyawan atau pekerja yang bekerja di PT Es Boga Utama ini pun telah menggunakan APD nih untuk penunjang dari keselamatan kerja tersebut, di mana salah satunya di sini yaitu dalam misalkan yaitu pekerja yang berada di dalam ruang produksi itu akan menggunakan penutup kepala, sepatu bot dan menggunakan jas lab. Sedangkan untuk pekerja yang bekerja di gudang atau penyimpanan yaitu dengan menggunakan sepatu bot, celemek dan lain sebagainya. Selain diterapkannya ketiga, PT Es Boga Utama ini pun sangat mengutamakan kualitas dari es batu kristalnya nih, di mana air baku hasil filtrasi tadi masih harus melewati yang namanya uji kualitas air secara berkala. Nah, di mana dilakukan setiap 3 bulan di laboratorium internal dan per tahun untuk laboratorium eksternal. Nah, tidak sampai di situ, pabrik juga memberlakukan uji halal hingga uji sistem keamanan pangan. Nah, mungkin cukup sekian nih jalan-jalan kita di PT Es Boga Utama, yaitu pabrik es batu kristal. Sampai jumpa lagi ya di kunjungan industri virtual lainnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.